caranya? Katanya bisa. Belum dicolokin sayang. Ini mau colokin ke mana? Ini udah cara paling gampang ya kan, teman-teman bisa mandikin sendiri di rumah, nggak perlu ke tukang per. Iya. Cuma perlu Panggil lu kunci. aja, panggil lu Nggak, aja. panggil gua repot. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gua Rizwan. Nanti sekarang kita sambil jalan-jalan, kita ngobrol-ngobrol masalah itu, oke? Oke? Jangan kemana-mana. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di konten yang di Elite Indonesia di acara di Elite Vlog. Nah, di Elite Vlog kali ini gue akan ditemani sama dua partner gue, Mas Gatot dan Mas Lucky dari Stance Lab. Sekarang kita melihat si velg sekarang udah kepasang nih. Kepasang. Udah kepasang, kemarin udah kepasang sebenarnya. Nah, tapi ini belum final. Kemarin agak keluar. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang miring rodanya. Ya Luk ya? Iya. Kemarin tuh kita install camber kit depan belakang. Iya. Iya kan? Tapi ada satu yang kurang puas ya. Ya, belakang. Yang belakang nih. Sini teman-teman. Coba lihat. Mau deh. lihat. Dia terlalu tuh. Yang belakang Tuh in. ini mepet banget masih. Iya kan? Mepet banget. Harusnya bisa lebih masuk lagi karena kita mau agak pendekin lagi mobilnya. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, dari atas sini nih. Ini toe-nya naik ke atas. Sini, dari sini. Nah, ini si toe-nya ini ngebuka nih yang belakangnya, yang menjadikan mobilnya agak kurang enak dilihat gitu. Nah, nanti kita akan setting ulang kali ya. Ya, setting ulang. Setting ulang si cambernya sama si toe-nya akan bisa dienakin. Nah, menurut Koko Lucky nih, ini problemnya di mana nih belakang? Nah ini kalau misalkan setelan toe-nya gini kan dia pasti rubbing kan. Oke. Dia kan pasti kena. Terus sudah gitu juga kalau misalkan terlalu toe-in, nanti karakter mobilnya pas begitu ada nyeret dikit atau sedikit oversteer tuh akan susah dikontrol, judulnya gitu. Melawan dia ya. Lawan. Iya. Iya. Nah, toe-in itu adalah rodanya masuk ke dalam. Gini nih. Toe out itu gini. Nah, sekarang ini belakangnya toe-in berarti ya. Kita belum tahu angkanya berapa karena belum dispuring. Tapi udah kelihatan banget pakai mata nih kalau ini toe-in masuk. Gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran coba dijelasin untuk camber depannya. Lihat nih. Depan nih minus Depan berapa udah kira-kira ya? -6, -7 sih Nah, ada. ini udah paling maksimal sih menurut gua. Ini kenapa chamber begini? Karena ini kan ke dalam nih, celup ya. Menurut Ko Lucky, biar untuk belok-beloknya enggak nempel ke fender. Jadi entah nggak nguping di sini nih pada saat belok. Nah, Benar. untuk di track juga, menurut Ko Lucky, di Tentual itu banyak bumpy. Jadi udah di sparein ya untuk supaya pas lagi dia belok di R1 ya, R1, R2, R3. Nah, ini nggak doer nih si fendernya. Satu lagi PR-nya, tadi gue udah ngobrol sama Ko Lucky, untuk front wheel itu nggak bisa dimainin casternya, bener kok? Nggak bisa terlalu banyak. Casternya ya? Ya, karena kan dia ada aksis untuk as roda. Nah, jadi ya agak bahaya kalau untuk di track, tapi untuk daily sih aman kok ya. Kalau daily sih kalau nggak terlalu ngebut mungkin oke. Tapi kalau misalkan ada tension ya, ada bagian yang terlalu dipaksain, nanti dia akan patah. Nah, kita kan ngurangin yang kayak gitu-gitu. Nah, iya. Ya, benar. Nah, terutama untuk makanya mobil balap yang beneran sebenarnya setelannya persis kayak gini. Betul. Ini udah layak untuk balap ya. Sebenarnya udah layak untuk balap kayak gini. Tuh, teman-teman, ini siap untuk balap. Nah, PR-nya lagi kita harus potong si coba sini. Ini nih masih tebal, kali kalau pas belok dia kena. Nih. Si dagingnya Daging bempernya ini harus kita potong nanti. diratain lah. Ya. Jadi sama sini nih. Ya, nanti dudukannya juga dudukan berubah akan pindah ke sini ke depan. gitu. Nah, ini akan kita lihat nanti setelah kita tes jalan, ya kan? Tes jalan ada apa nih kendalanya nih? Yang feeling pasti gesot belakang. Ya, Itu kalau udah gue pasti. feeling ke belakang karena tadi sempat gue pindahin sebentar, itu belakang rubbing, gitu. Tapi ini udah maksimal teman-teman, jadi depan ini Depan udah aman. depan udah maksimalin. Jadi kemarin sih teman-teman dari Stance Lab ngetesnya dimaksimalin dulu miringnya. Ya Luk ya. Ya, kita Dimaksimalin pentokin dulu. dipentokin dulu, abis itu ntar di setel keluarnya segimana perlunya dari mobilnya. Ya, setelah di final. Yang lebih seru lagi teman-teman, jadi kita sekarang nggak cuman review ini doang. Jadi nanti kita akan melakukan roll fender. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana cara roll fender, nanti kita akan melakukan roll fender
sendiri. Nggak pakai dibantuin? Nggak. Akan Emang lu? Iya, Iya berdua kita. saya juga akan melakukan. Jadi kita akan juga akan kasih tutorial Ya, bagaimana tutorial cara roll roll fender yang benar benar. menurut kita. Hmm. Jadi kalau pecah catnya atau kenapa-napa ya jangan salahin ya, karena Iya, menurut kita menurut benernya. kita, ya. Bukan menurut Raja Roll Fender Mas Danet. Jadi kita akan coba sendiri, kita Iya. akan DIY sendiri. Iya. Karena ini depannya kayaknya udah Udah, lumayan, nanti cakep. kita tinggal potong doang Potong depannya. ini. Nah. Kalau belakang PR-nya agak banyak. Jadi kita akan roll fender belakang dan untuk nanti biar mobilnya bisa lebih pendek lagi belakangnya. lagi. Soalnya Gitu. kentang belakangnya. Ya karena miring dan juga kita juga nggak mau belakangnya terlalu miring karena Iya. tadi kita udah ngobrol juga sama Koko Lucky, belakang nggak boleh terlalu miring ya. Nggak boleh. Yang Karena untuk ya, yang jadi challenge sih memang karena nggak boleh di wide body, judulnya gitu. Nah, itu dia. Kondisi Iya dong. standar semua. Ya kalau Harus ngerol rata. oke lah. Iya. Masih wajar deh. Bentuknya harus as it. Nah, Ya. harus begitu gitu, harus Iya. begini nih. Jadi ya udah kita coba aja, kita usahain dulu semaksimal karena ya kan mungkin. kita DIY dulu, kita coba dulu di roll, coba setting dulu. Kalau nggak bisa ya ke tukang body berarti. Mau nggak mau. Iya nggak? Ya. Tapi yang penting kita coba dulu, Iya. bener nggak? Coba dulu. Nggak ada salah kita coba. Oke. Berarti sekarang Koko Lucky dan Gua AA akan akan- nyobain driving feeling dari mobil ini. Bagaimana rasanya saat setelah diganti coilover, pengeremannya gimana setelah ganti brake kit, dan gimana saat pakai air cup. Oke, teman-teman jangan kemana-mana, tetap tonton videonya di Elite Indonesia. Oke. Nah, ini sekarang kita bakal turunin. Oke. Berasa kan langsung Oh turun. iya, kerasa. Ini kiri ya? Iya, ini kiri. Oh, mentok ke bumper ya. Tadi yang kita tunjuk tuh kok. Iya. Jadi waktu dia belok, kan si ban itu kan akan sedikit muter gitu. Ah. Nanti dia jadi ada gesrot dikit gitu. Ini kebetulan nih kayaknya ada suara Ada. wer gini, kayaknya Ini ban dari baru. ban baru. Stikernya belum kita lepas. Stikernya kok. belum lepas. Kita coba ya. Selebihnya sih kayak coilover biasa Iya. gitu. Heeh. Feel-nya. Bilis, iya benar. Hanya tinggal spuring nih. Bannya Ini tinggal lari-lari. spurnya ya, Iya. agak lari-lari dikit Lari. ya. Karena kan cambernya agak banyak. Nah, tadi Terus ya. setelantonya kan kita juga belum setel, jadi kita pasti agak nyari-nyari kayak, Nah, benar. kayak idle hunting gitu. Kayak tadi sebelum berangkat kan, banyak ada vakum yang lepas. Dan biasa kalau misalkan kondisi gini yang kita benar-benar perhatiin tuh dari segi dampingnya dulu. Oke. Jadi ya rasanya gitu. Tapi enak sih. Iya kan? Hah? Sebenarnya cukup oke gitu. Oke, oke. Nah, ini buat yang mobil harian / track car gitu. Iya, benar. Gue tadi pikir tuh yang bumpy pop gitu kan. Ternyata Yoi. enak nih. Nah, coba kita nanti di speed bump nih. Ya. Tahan nih, Wir. Oh ya di belakang ada Mas Jawir. Ada Mas Jawir di belakang. Nggak ada joknya. Wah, enak kok. Oke kan? Oke. Ini jadi setelan pakai Nah, 18. duk kita apa gue ya? Duk ada sedikit pasti karena dia kan kalau kita pakai air cup ada sedikit gap nih. Oke. Dan ini kan juga belum spuring, jadi nanti kita akan lihat nanti itu suara source-nya di mana gitu. Dan ini belakang mepet fender, bro. Oh iya. Nah teman-teman, tadi kan AA sama Mas Lucky sudah nyobain jalan. mobil ini, ya kan? Mobil gimana tadi? Enak banget. Oke. Comfort juga walaupun udah pakai air cup soft coilover. Coilover, tetap masih enak ya? Masih enak. Oke, masih enak. berarti untuk harian oke banget ya? Oke banget. Oke banget. Hanya ada bunyi-bunyi di ini yang kita bahas Gesrot. tadi, gesrot. Iya, dikit ya. Dikit Karena banget. kalau ngelihat dari bannya sih nggak luka, Hmm. tapi kayaknya bunyi gesrot dikit-dikit, tipis gitu. Kayak luka dalam hati kayak Bang. Iya, iya, iya. Sakit tapi nggak berdarah. Iya. Ya kan? Oke. Nah, sekarang jadi AA kayaknya reminiscing the good old days ya. Iya, zaman dulu gue sering bongkar-bongkar fender orang. Yo, Ya jadi kan? sekarang kita akan bongkar Coba, rodanya dulu, lalu kita akan roll. Nah, teman-teman sini sebentar. Kalau ngomongin masalah roll, ini yang akan kita tarik fender bagian sini ya. nih, sama Ya. sini. Nah, sampai sini ya, karena kalau enggak nanti kan ini akan agak ketinggalan ya. Iya. Si bumpernya agak ketinggalan. Jadi karena
si fendernya akan ngembung lebih gede. Benar. Ya kan? Nah, Nah. ini agak ketinggalan, nanti di tempat bodi Kita setting ininya lagi. harus dipindahin ke belakang. Belakang. Supaya si bempernya nanti dipanasin sama bodi Hmm. akan lebih keluar. Jadi kita sekarang akan kita nyetinginnya dulu. Setelah nyetinginnya nanti tukang bodi akan nyesuaiin si bempernya. Bempernya. Bener ya? Ya, jadi ini roll fender ala Kitawang. Ya. Ya. Kalau ada Mazda Netraja roll fender, Ya. kalau ini roll fender abal-abul. Jadi kita akan coba sendiri, ya kan? Coba sendiri, mudah-mudahan Ya. berhasil. Nanti sekarang kita pendekin juga si... Ya, mau dipendekin Ah. supaya ngejar si depannya. Depannya. Nah, ini alat-alat yang diperlukan Oke. adalah pertama impact supaya gaya-gayaan, Nah. karena bisa juga pakai kunci roda kalau teman-teman punya kunci roda di rumah. Nah, ini adalah alat rollnya. Rollnya. Nanti kita akan jelasin, nanti akan kita tempelin di sini gimana cara pengerjaannya juga kita jelasin. Ini Jangan adalah lupa- hair dryer, bukan ya? Bukan hair dryer ya? Jadi gini, kalau mau roll rambut, Sama heat- aja botak. ini heat gun supaya sebelum kita roll, kita panasin dulu bagian Biar yang mau si di-roll. besinya Nah, lebih lebih empuk lentur. kali ya, lebih Ya, lentur lentur. gitu. Jadi bisa di roll. Kalau enggak, kalau kalian nggak punya heat gun, nanti catnya ada Retak. resiko Iya. retaknya itu lebih besar. Kita nggak ngomong kalau ini nggak akan pecah catnya ya. Pasti ada, karena Jadi- udah cat ulang. Karena tapi kalau nggak pakai heat gun akan lebih resikonya akan lebih besar. Ya, Ya, benar. untuk pecahnya. Oke, teman-teman sekarang kita buka dulu rodanya. Oke. Nanti kita akan pasang ininya akan kita jelasin. Oke, Ya. stay tune. Stay tune. Let me die. I don't really know what the point in life is. Everybody knows that we won't survive. I just wanna go. Oke, gimana cara nempelnya? Karena jujur aja gue belum pernah ngeroll sendiri. Ya, karena kita amatiran. Ya, resiko kejepit juga gede ya. Makanya gue takut-takut Ya. di sini teman-teman. Ini kagak masuk. Kelihatan banget amatirnya ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Nah, sip. Nah, Oke. ini abis itu bautnya akan dikencengin. Nah. Jangan lupa rem tangan dilepas untuk supaya dia bisa jalan. Bisa muter, bukan jalan. Tapi perhatiin juga teman-teman, kalau rem tangannya teman-teman mau diangkat, mesti di jack stand mobilnya. Kalau nggak ntar brodol jatuh. Ratchet udah disiapin, heat gun disiapin, gerinda disiapin, lift disiapin. Nggak kuat. Nggak kuat. Ini Oh, loh, gitu ya. dipencet. Oh, dipencet. Maaf. Dia susah banget cari tadi. Akan dipencet ini loh. Ini kalau karet buat apaan? Ini ada satu bagian ini. Hmm? Ini harus diketok karena si alat rollnya nggak bisa masuk daerah sini nih. Oke, Nah, kita ketok pelan-pelan supaya dia agak keluar sedikit. pakainya palu karet Palu teman-teman, karet, jangan pakai palu jangan- biasa, ntar ya, pecah. ntar pecah dan pasti hancur ke tempat lain. Oke, kita coba ya. Ini kita simpan aja ya teman-teman, kalian bisa ditempel. Masih caranya? Katanya bisa. Belum dicolokin sayang. Ini Oh, iya. mau colokin ke mana? Belum Panas nggak masuk. nyala, udah dicolokin. Nah, untuk air cup, ini ada kan ada Nempel selangnya teman-teman ya. Ini ditekan dulu di sebelah sini nih. Nah, ini udah dicopot si selangnya, tadi ditekan dulu ininya, itu dicopot. Nah, pertama kita harus ngendorin yang bawahnya dulu. Di sebelah sini teman-teman. Masuk aja. Nih, ini yang sini dikendorin dulu, ya. Yang bagian ini kita kendorin dulu, oke. Terus kita ambil kunci, ini kita putar ke arah kendorin. Coba kita ukur lagi. Kita kayak lagi masak-masak ya, Bang, ya. Ah, masak-masak, agak kurang enak aja. Ini nggak usah dimakan ya kan masakannya. Bisa Kan kalau dinikmati loh. kalau sususan kan dokter-dokteran, Bang. Ya enggak? Susan aja yang Kita masak-masakan. Kita goreng-gorengan.
Apa? 3 cm. 3,1. Ya udah. Tandanya nih. 3,1. Nah. Oke, kita pasang Kita pasang bannya dan kita Sebentar. lihat segimana sih penampakannya. jatuhnya. Pom. Teman-teman sekarang udah celup mobilnya. Yang Iya. tadi masih agak keluar, sekarang udah celup. Tahu. Gue boleh nepak dulu nggak? Kayak gitu, songong. Jadi sekarang udah agak celup. Tapi tadi gue lihat coilovernya masih ada sisa sedikit. Berarti masih bisa di segini masih bisa. Masih. Jadi kan tadi kita ngelihat kan kalau misalnya ini mentok atau enggak. Makanya tadi nggak dipolin si coilover yang mentok pendeknya. Jadi sekarang kita akan tinggiin lagi liftnya, habis itu kita coba maksimalin untuk Ya, pendeknya. pendek banget. Kita pengen tahu pendeknya segimana. Jadi nanti sebelah sana akan ngikutin sebelah sini. Ya, Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang ragu beli coilover, ya nggak? Iya. Ini udah cara paling gampang, ya kan? Teman-teman bisa mendekin sendiri di rumah. Nggak perlu ke tukang per. Iya. Cuma perlu Panggil lu kunci. aja, panggil lu Nggak, aja. panggil gua, repot. Mana tadi kuncinya ya? Nggak punya tuh sebelah sana gue taruh. Nah, cuma perlu kunci kayak gini doang, teman-teman bisa mendekin mobil. Tadi kelihatan dong. Ya, jauh banget. Jauh banget. Jadi, ya ngapain sih pakai shock breaker biasa kalau ada Iya, coilover? Jadi bisa putar-putar sendiri. Enak, teman-teman jadi bisa ngerti caranya mendekin atau ninggin mobil. Oke? Coba kita nanti mendekin lagi kayak gimana pas udah mentoknya. Oke? Baru nih, Wang. JTCC, ya nggak? Yoi. Ini sekarang si fendernya udah mepet banget sama lip. Gitu, Ini dengan paling- ban tebel. Iya. Ini tadi kita setting paling Jadi gini, tadi sisa sisanya itu pertama satu. sebelum kita setting itu 6,5 cm. Nah. Sekarang tinggal 1,1 1,1 cm. Jadi kita turunin 5 cm, teman-teman. Tadi Ya. kan bannya masih full kelihatannya. Sekarang tuh. Ini kalau jalan dia akan bisa Masuk. ke lip. Masuk, lipnya masuk. Jadi dia masuk. Karena kita memang jadi kalau tanya kenapa pendek banget sih, Mas, gitu. Karena emang kita patokannya kan ke JTCC. JTCC itu pendek-pendek banget mobilnya. Dan Tapi- FYI atau for your info, lebih gila. susah mendekin dengan ban tebel. Iya, benar. Ya, benar. kalau pakai ban tipis sih lolos-lolos aja, ini susah sih, lumayan sih. Tapi benar, pas kita pendekin banget nih, aura mobilnya sih jadi aura kasih ya, Bang ya. Aura kasih. Gila, Dan keluar. si sekarang turunnya nggak begitu minus. Iya. Nggak nutup. Iya, Ya, nggak agak nutup. rata nih sekarang nih. Udah mulai agak rata, tapi nanti kita akan sempurnain lagi di tempat spuring. Jadi sekarang kita akan setting buat yang kanan supaya sama. seperti ini. Sama kayaknya depannya kita pendekin dikit Ya. buat ngejar belakang. Gitu. Jadi mobilnya kita mapak. Tungguin nanti hasilnya kayak gimana, oke? Oke, yang penting gua sama Wiriswan sukses untuk masukin ini velg ke sependek ini. Tadi sih kita sampai pusing ya. Pusing Gimana banget. caranya? Gimana caranya? Tapi oke, karena jam terbang nggak bisa dibeli, Bang. Jam Rolex bisa dibeli. Sombong. Oke. Sombong. Oke, tungguin aja, jangan Tunggu kemana-mana. sebentar Nanti ya. kita akan lihat foto mobilnya pas Ya. udah depan belakangnya pendek. Oke, jangan kemana. Oke, bener. Ngukurnya gitu sekarang ya. Nah. Ini nggak akan lolos, Nah, teman-teman. Nggak akan oke. kurang. Yang bawah kita setel di 1,1. 1,1. Udah, kita cuma tinggal muter yang atas doang. Nggak kelihatan mata gua. Coba. Lebih anjir ini. Geser berarti. Nah, kencingin dulu. Biasa, matanya. Udah umur, gek. Nah, sip. Dah, tinggal turunin. Jadi Tinggal turunin. langsung nyangkut di posisi ini. 1,1. Jadi bakalan sebelah. sama kanan kiri, teman-teman. Ya. Lihat nanti ya. Nah, Yang ini mana-mana. bagian nuruninnya Iwan. Ayo dibantu sama Aldi.
Nah, teman-teman, sekarang kita akhirnya sudah bisa mendekin ya. Iya. Dengan segala skill Belakang kita. banyak, Nah, depan dikit. Iya. Tapi ada satu problem. Tadi AA naikin mobilnya yang tadinya ngerasain gila nih mobil enak banget. banget. Sampai akhirnya gila nih mobil nggak enak banget. Gitu. Iya kan sampai akhirnya kayak gitu. Apa yang salah lu? Iya. Jadi kadang-kadang itu kita suka bingung, terutama untuk pertama kali nih gitu. Nih ketahuan nih nggak pernah nyetel di rumah nih berarti. Iya, kita tahu Coilover di sini. itu nyetelnya harus di body bagian bawahnya. Oke, tadi kan gua udah kendorin. Nah, Terus? itu jadi ada coilover tuh kalau misalkan zaman dulu mendekinnya dari per. Iya. Ya, pernya yang ada dratnya diturunin gitu. Nah, kita udah kebiasa sebenarnya sama itu karena kita pas ngelihat oh mendekin dari situ gitu. Iya. Benar. Nah, ternyata dengan settingan coilover yang baru itu hanya untuk nyetel preload aja, just in case kita mau ganti per yang lebih panjang atau per yang lebih pendek. Oke. Supaya nahan pernya di situ. Nah, kita mesti mendekin yang di bawahnya, bukan yang di atasnya. Makanya tadi pas di sini, pas kita mau pencet air cup, cek kok cuman dikit. Iya. Berarti pernya melorot gitu. Oke. Gitu, pernya agak di bawah. Tapi kan ujungnya kan tadi AA ngomong mendekin. Ini pendek. Iya. Tapi nggak ngomong ngenakin. Iya, ngenakin. Salah lu. Iya, itu rasanya rasakan sih. Iya benar. Iya kan? Ini jadi Benar-benar. buat teman-teman ini juga ini common problems lah. Ya. Bentar, kita kasih tahu dulu. Nah, Ini ada coilovernya, ya kan? Agak deket sedikit. Tadi gue ngukur ininya, gue kendorin Iya. ke sini. Heeh. Abis itu dia gue puter. Iya. Nah, ini harus dicek. Ini kendor juga nggak sebenarnya? Dia bisa aja loose. Oh, si pernya Iya. loose. Nah, tadi kan karena si shock breakernya gantung, Heeh. jadi nggak kelihatan kali ya? Iya, nggak kelihatan. Karena kan hitam nih. Iya. Biasanya kalau misalkan kayak gitu supaya kita tahu kita di mana, di marking. Pakai putih dulu. Dicek, itu dicek dulu. Oke, kita cuma ngukur pakai sigmat lagi sih. Gue nggak sigmat tahu nih doang. ininya ke atas ke bawah apa ininya yang main. Jadi biasanya kita marking pakai snow apa tuh namanya? Snowflakes, Yang semacam snowman. Snowman. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Yang malah. Iya, Snow White. Ya, Nah, nempel di sini nih. Sini warna putih buat nandain aja biar nanti pas dia digeser nih yang geser bagian yang si pernya atau yang si Ininya bodinya. apa ininya? Iya. Ininya mesti diem. Itu mesti diam. Ininya yang main. Iya. Naik. Betul. Naik menuju ke pernya. Menuju ke pernya. Bener nggak? Coba dipikir, di zoom dulu nih. Iya, gua lagi gua berpikir. tahu sih. Coba nanti kita cek ya. Ya, tapi kalau gue bisa ntar gue buka stand strap kedua. Jadi wajar. Tapi nggak apa, jadi akhirnya ngerti gitu kok. Karena Itu. udah gitu gue pikir, nih apakah RKP cuma naiknya segini gitu kan tadi kan? Itu yang pertama kalau itu problem di RKP jadi akibatnya jadi gitu. Terus kalau misalkan nggak pakai RKP nih, ini kan sering tiba-tiba nih kok setelah gua setel atau ada ke bengkel lain nyetel terus tiba-tiba Keras. jadi keras. Nah, itu biasa gara-gara ini. Kayak gini. Iya. Oh, Ya bengkel aja gini. Masa gua nggak Tapi nggak apa-apa, jadi gue sama Iwang tuh di sini, gue kasih fittingan untuk si Cielo ini segini nih, gitu kan. Nah, tinggal finishingnya sama Okoluki. Iya. Iya kan? Memang ada di Serangan pada ahlinya. Ahlinya. di beberapa kasus memang ada yang shock bodinya udah mentok. Contoh kayak di Prelude. Shocknya udah paling pendek gitu, bodinya udah nggak mau turun, memang dia jaraknya nggak bisa. Mau nggak mau, pernya diturunin sedikit untuk ngejar fitment. Tapi ada maksimalnya. Ada maksimalnya. Oke. Heeh. Oke. Ya paling mungkin sekitar 5 sampai 1 cm udah maksimal. 5 sampai 1 cm jauh loh 5 itu. mili Oh iya. sampai 1 cm, sorry. 5 mili sampai 1 cm benar. Kalau 5 1 senti. sampai 5 cm tadi yang gue Masalah lakuin travel 5 cm. Heeh. Gitu. Tapi Ya, jadi ngerti sih. Jadi kita jadi Bener. paham karena kita turun sendiri tadi Bang. Ya kan? Iya benar. Jadi ngerti nih dan mudah-mudahan nih Hmm. teman-teman juga jadi bisa ikut ngerti ah. Iya. Iya kan? Benar. Teman-teman bisa jadi bisa bongkar sendiri. Iya. Asalkan beli coilover dulu. Iya. Kalau shock breaker standar lu puter sampai sore. Pas pasang, lah kok segini-segini aja ya? Jadi puter. Ya, seharian tuh gitu ya. Ya, jadi beli Pegel dulu juga coilovernya. ya. Di sini bisa beli coilover ada macam-macam. Buat teman-teman yang nggak mau nyari coilover, bisa langsung ke sini. Iya. Ke sini ya.
Sini boleh. Di sini boleh. Ya. Atau ke ini aja ke DM ke Elite ini. Iya kan gue yang megang juga. Jadi tetap aja ke gua. Iya teman-teman boleh langsung ke Stance Lab atau hubungin di Elite Indonesia atau gue gitu, bisa dibantu untuk nanti bisa dia kalau mau di setel kayak gini kan. Nah, gue setelin. Tapi bener loh, ini kalau untuk rumus-rumus velg ini udah mendingan nanya Elite aja dah. Karena tadi kita Yang keke bagus bakalan muat. Iya, masuk pasti. Bisa nyelup nih, gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah Alhamdulillah tuh. Dengan pengalaman-pengalaman zaman dulu. Iya. ini kan ini berarti Cielo ini akan update lagi ya teman-teman ya. Nanti ini kita akan sempurnain si fittingannya, habis itu kan kita kirim ke salah satu partner kita juga untuk bikin body. Oh iya. Di Stance Lab nih terima kasih banget. Terima kasih. Ko Lucky Iya. udah membantu kita, udah support kita dengan barang-barang yang sangat amat mahal. Iya. Terus waktu juga. Jadi Terus siapin tempat buat iya disiapin tempat. Tadi kita bisa belajar sendiri. Hmm. Terus juga banyak masukan juga dari Ko Lucky, dari Mas Lukman. Iya. Itu terima kasih banget. Iya, Mudah-mudahan makasih, Stance Mas Lab terus Lukman. sukses. Sama kita mau sounding juga nih. Selain mobil ini, ada mobil bergaya JTCC lain. Iya. Ya. Ya. Jadi teman-teman kalau Tunggu mau aja. lihat ya kan, Nah. kita akan launching satu lagi. Iya, tapi mobil dengan- bergaya JTC tapi dengan budget yang- build. Nah. Nah, ini lebih menarik buat teman-teman kalau yang kira-kira gue bangun mobil apa ya? Iya. Kalau gue punya mobil ini bisa gue apain ya? Atau kalau gue cuma punya duit segini, kira-kira mobil akan jadi kayak gimana ya? Iya. Nah. Nanti akan kita bahas di budget build itu. Dan Mobilnya jangan akan bergaya kaget, mobilnya apa? mobilnya akan bergaya JTCC. Ya. Gitu. Sama lah kayak mobil ini. Pendek juga dengan velg yang peret korek. Ya. Nanti teman-teman penasaran tetap tungguin di Instagramnya Elite ataupun YouTube-nya di Elite Indonesia. Makanya kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Misalnya mau nanya nih, harga coilover atau apa, segala macam, atau gimana cara mungkin ada keluh kesah memakai coilover, betul ya? Ya. Iya. Tanya AA. Tanya aja langsung di komen, Tanya biar A, nanti Koko yang jawab. biar nanti kita bantu untuk menjawab teman-teman gitu. Tetap dukung di Elite Indonesia dengan cara yang tadi gue bilang. Dan jangan lupa follow Instagramnya Stance Lab juga. Stance Lab. Buat dapetin info-info Ya. terkait tentang kaki-kaki. Ya enggak? Lalu bisa juga ada diskon. Karena suka ada diskon ya. Terkadang ada. Iya kan? Iya. Jadi mendingan di follow aja biar tahu informasi-informasi Ya. seperti itu. Nah. Iya kan? Oke. Dan terima kasih banget yang udah nonton. Jangan lupa yang tadi gue bilang subscribe, like, share, dan komen. Dan tungguin terus videonya. Dan dukung kita. Dengan cara dukungnya tadi gue bilang, kalau kalian dukung kita jadi lebih bersemangat lagi untuk lebih bikin kreatif. konten, Iya. lebih kreatif, dan bisa lebih mengedukasi teman-teman semua. Makin pinter, ya nggak? Ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat kasih dapat impact positif. Ya, lebih mendingan nggak tahu daripada sok tahu. Benar. Nah. Lebih mendingan nanya dibanding so tahu. Ya. Bener ya? Benar. Jadi mendingan nanya. Tadi kan gue nanya, abis itu salah. Ya kan? Iya. Akhirnya gue Ya nanya udah. lagi sama Ko Lucky, nggak apa-apa. Ya kan? Tahu Jadi gue bisa kan? belajar. Iya. Gitu. Nanti nextnya minta Ya. tolong Ko Lucky aja. Lama mau ngerjain sendiri. Lumayan juga Gimana kan dah? kerasa betis gua nih. Iya udah lama, itu umur gue sih nggak sehat, gue normal aja gue. Gitu. Oke, terima kasih banget Ko Lucky. Oke. Sukses Ko terus Lucky. untuk Terima Stance Lab. kasih. Terima kasih juga Mas Lukman yang Mas lagi Lukman, berhalangan terima hadir. kasih. Terima kasih banyak. Dan sampai ketemu di Oh ya. video. Tunggu Bang, satu lagi Bang. Oke. Oh ya gue lupa, maaf. Baju. Jadi teman-teman kita kan ini udah batch kedua ya. Iya. Kita baju batch kedua, salah satunya desainnya ini. Kita akan launching batch ketiga ya? Kita akan launching batch ketiga untuk minggu depan. Kita akan mulai produksi. Jadi mudah-mudahan teman-teman langsung aja kepoin di Tokopedia dan di Shopee-nya di Elite Indonesia. Stoknya tinggal dikit, langsung beli aja karena setelah itu habis dan ini udah launching, yang batch ketiganya udah launching, kita nggak akan produksi yang ini lagi. Jadi teman-teman cepet dapetin kaosnya. Gitu ya kan? Benar. Oke, Jangan lupa. jadi teman-teman semua terima kasih banget yang udah mendukung di Elite Indonesia. kasih. Sehat terus dan Thank you. sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dah.